Bertemu kembali di video pembelajaran PPKN materi pelajaran kelas 11 SMK dengan judul Pelanggaran Hak Ajasi Manusia dalam Perspektif Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Mari ikuti video pembelajaran ini sampai tuntas. Semangat pagi! Adapun materi pelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah 1. Nilai-nilai Pancasila. 2. Nilai dasar Pancasila. 3. Ciri-ciri hak ajasi manusia. 4. Jenis-jenis pelanggaran hak ajasi manusia. 5. Penyimpangan nilai-nilai Pancasila dalam kasus pelanggaran hak ajasi manusia. Materi yang pertama, nilai-nilai Pancasila. Pancasila sangat menghormati hak ajasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia. Bagaimana Pancasila menjamin hak ajasi manusia? Pancasila menjamin hak ajasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu nilai ideal, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ketiga kategori nilai Pancasila tersebut mengandung jaminan atas hak ajasi manusia sebagaimana dipaparkan berikut ini. Nilai-nilai Pancasila. A. Nilai ideal, yaitu adalah nilai dasar yang berkaitan dengan Pancasila yang bersifat universal serta nilai-nilai yang baik dan benar. B. Nilai instrumental, yaitu penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila itu. C. Nilai praksis adalah realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai dasar Pancasila, materi yang kedua. Pancasila terdiri atas 5 nilai dasar. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa dengan lambang bintang. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambang rantai. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan lambang banteng. Dan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan lambang padi dan kapas. Kita lanjut materi yang ketiga. Ciri-ciri hak ajasi manusia. Ada 4 ciri. Yang pertama, hakiki. Artinya hak ajasi manusia adalah hak ajasi semua umat manusia yang ada sejak lahir. Yang kedua, universal. Artinya hak ajasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Ciri yang ketiga, tidak dapat dicabut. Artinya hak ajasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Ciri yang keempat, tidak dapat dibagi. Artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Materi yang keempat, jenis-jenis pelanggaran hak ajasi manusia. Yang pertama, pelanggaran hak ajasi manusia di luar hukum pidana adalah pelanggaran hak yang menyangkut masalah keperdataan. Yang kedua, pelanggaran hak ajasi manusia terhadap hukum pidana biasa adalah pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum. Yang ketiga, pelanggaran hak ajasi manusia berat adalah pelanggaran hak ajasi manusia berat sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kita lanjut kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Yang pertama, hak asasi manusia dalam nilai ideal Pancasila. Yang kedua, hak asasi manusia dalam nilai instrumen sila-sila Pancasila. Yang ketiga, hak asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Kita ketahui bersama bahwa semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, hak sosial dan budaya. Semuanya ini diatur dalam 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Ketetapan MPR. 3. Undang-Undang Republik Indonesia. 4. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. 5. Peraturan pemerintah. 6. Keputusan presiden atau Kepres. Tindakan melanggar nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana sudah digariskan dalam Pancasila tidak dibenarkan oleh ajaran agama apapun, serta dapat merusak persatuan, kedamaian, dan keadilan yang menjadi hak setiap manusia. Kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada umumnya disebabkan belum dipahaminya konsep hak asasi manusia dan banyaknya akses pelanggaran disiplin serta tata tertib oleh oknum di lapangan. Selain itu, sistem peradilan nasional di setiap negara tidak selalu efektif melakukan proses peradilan terhadap pelaku pelanggaran hak asasi manusia tersebut. Kita lanjut, materi berikutnya adalah penyimpangan nilai-nilai Pancasila dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia. Penyimpangan nilai-nilai Pancasila dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia, di mana kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, peristiwa di atas bukanlah satu-satunya pelanggaran hak asasi manusia yang menimpa warga negara Indonesia. Terdapat peristiwa-peristiwa lain yang dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembunuhan massal terhadap 40.000 orang rakyat Sulawesi Selatan oleh tentara Belanda yang dipimpin oleh Kapten Westerling pada tanggal 12 Desember 1946. Yang kedua, pembunuhan 431 penduduk Rawa Gede oleh tentara Belanda pada tanggal 5 Desember 1947. Yang ketiga, kerusuhan Tanjung Priuk tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini 24 orang tewas, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. Yang keempat adalah peristiwa Talang Sari pada tanggal 7 Februari 1989. Dalam kasus ini 27 orang tewas, sekitar 173 orang ditangkap. Namun yang sampai ke pengadilan 23 orang. 5. Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini 5 orang tewas. 6. Tragedi Semanggi 1 pada tanggal 13 November 1998. Dalam kasus ini 5 orang tewas. Kemudian terjadi lagi tragedi Semanggi 2 pada tanggal 24 September 1999 yang memakan 5 orang korban meninggal. 7. Berbagai macam bentuk kerusuhan dan konflik antar suku yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa seperti konflik Poso, tragedi Mesuji, dan sebagainya. Sebagai bangsa Indonesia, tentu saja kita sangat menyesalkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dicontohkan di atas.
Demikian materi pembelajaran yang sudah kita simak dan tonton bersama, dan kita akhiri dengan tugas mandiri. Buatlah 5 soal esai dan jawabannya sekaligus dari materi pelajaran pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan kirimkan ke Ansosmen. Terima kasih sudah menyimak dan sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga memberikan informasi dan pengetahuan wawasan yang baru. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat. Ciao.